Dan juga di sini amannya untuk air bertekanan rendah aja. Kalau tekanannya tinggi, stres kerja, wah dia ujung-ujungnya curhat. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan untuk kalian yang berencana untuk membeli Samsung Galaxy A52 atau A52 ini, tunggu sebentar, kalian harus menonton video ini sampai selesai karena gue akan memberikan beberapa fakta dan data dan juga akan beropini mengenai Samsung Galaxy A52 ini. Dan siapa tahu informasi yang gue kasih kepada kalian bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian lanjut beli atau pikir-pikir lagi. Jadi smartphone ini adalah salah satu dari rangkaian Samsung Galaxy A series yang dirilis di tahun 2021. Ada dua smartphone lain yaitu adalah Samsung Galaxy A72 dan juga A32 dan ini tepat di tengah-tengahnya Samsung Galaxy A52 atau A52. Dan karena positioningnya tepat di tengah-tengah, baik secara spesifikasi maupun harga, ini digadang-gadang, waduh bahasanya ya digadang kayak jam. Ya maksudnya Samsung Galaxy A52 ini diprediksi akan menjadi smartphone yang paling laris dari ketiganya. Kenapa bisa begitu? Karena smartphone ini punya beberapa fakta menarik dan fakta pertama, smartphone ini tuh tahan air, tapi nggak tahan-tahan amat. Jadi smartphone ini punya ingress protection atau IP rating itu IP67 dan buat kalian yang nggak familiar atau nggak paham, sebenarnya IP rating itu apa? Jadi IP atau ingress protection itu adalah skala pengukuran tentang efektivitas dari sealing yang ada di sebuah produk elektronik terhadap benda asing. Karena masih banyak yang salah paham mengenai hal itu. Dianggapnya tahan air artinya sampai ke komponennya pun itu tahan air, tapi tidak begitu cara kerjanya. Jadi IP rating itu mengukur skala efektivitas dari sealing yang menutupi lubang-lubang yang ada di device ini. Nah, smartphone ini dapat ratingnya tuh IP67. Angka pertama atau angka 6 di sini itu adalah skala pengukuran untuk efektivitas dari sealingnya terhadap solid object. Maksudnya solid object di sini adalah benda padat. Jadi misalkan kayak debu, batu kerikil, batu koral, batu kali. nggak mungkin batu kali masuk sini ya, tapi maksudnya yang kecil-kecil yang mungkin masuk ke sini. Kayak misalkan ya debu. Dan di sini dapat angka 6 dan angka 6 menurut skalanya itu adalah angka yang tertinggi untuk solid object. Jadi ini benar-benar sealingnya efektif untuk menangkis debu. Kemudian untuk angka 7 di belakangnya itu adalah untuk efektivitas terhadap liquid object atau benda cair. Dan yang termasuk benda cair di sini ya air gitu. Yang cair di sini hanya air. Kalau misalkan kayak invoice itu beda, itu bukan cair. Itu lunas. Tapi maksudnya di sini adalah kemasukan air. Jadi sealingnya ini tahan atau efektif bisa menahan air. Tapi jenis air yang seperti apa? Nah, angka 7 di sini menunjukkan kalau ini tahan terhadap immersion atau rendaman air secara periode yang singkat. Makanya, klaim dari Samsung smartphone ini tahan untuk direndam di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Sebenarnya angka 7 bukanlah angka tertinggi karena masih ada skala pengukuran yang lebih tinggi, kayak angka 8 dan juga 9. Jadi untuk efektivitas sealing atau penyumbat yang ada di smartphone ini terhadap air, itu sebenarnya ada batasnya. Dan kalau gue kutip dari websitenya Samsung, mereka bilang di sini kalau untuk air laut, air kolam renang, itu nggak disarankan. Karena kandungannya sedikit berbeda, dan kita paham mengenai hal itu. Dan juga air sabun, artinya disarankan nggak diajak mandi di bathtub atau juga dicuci barengan sama piring, nggak bisa. Dan juga di sini amannya untuk air bertekanan rendah aja. Kalau tekanannya tinggi, stres kerja, wah dia ujung-ujungnya curhat. Tapi nggak, maksudnya kalau tekanan rendah aja itu bisa, makanya immersion atau direndam. Kalau tekanan tinggi seperti spray atau mungkin air terjun gitu, ya ini tidak punya ketahanan sampai ke level itu. Makanya di websitenya Samsung ditulisnya hati-hati, device bisa rusak. Makanya gue bilang smartphone ini tuh tahan air tapi nggak tahan-tahan amat karena memang ada syarat-syaratnya. Kemudian untuk fakta yang kedua, dan ini berhubungan sama pembuatan konten. Dan mungkin terdengar sangat subjektif ya kalau dari gue karena gue biasa bikin konten menggunakan smartphone, makanya gue bisa bilang ini. Tapi menurut gue, smartphone ini punya kualitas yang tinggi untuk membuat konten. Dan kalau udah ngomongin tentang konten, otomatis kita akan bahas mengenai kemampuan foto, video, dan audio di smartphone ini. Dan menurut gue untuk ketiga itu, gue nggak ada masalah sama sekali sama smartphone ini. Gue suka dengan hasil ketiganya, karena memang standarnya Samsung itu agak cukup sulit dikalahkan, padahal secara spesifikasi mungkin terdengar biasa aja. Misalkan untuk kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya 32 megapiksel. Terdengar umum kan? Tapi hasilnya menurut gue untuk dipakai bikin konten asik banget. Untuk rekaman video ini support 4K 30 fps di kamera depan dan juga belakang.
Gue ulang ya, kamera depan dan kamera belakang. Artinya kalau kalian merekam secara bergantian source-nya, kamera depan dan kamera belakang, dan kemudian filenya itu dikumpulkan dan diedit menjadi sebuah tayangan atau tontonan, hasil dari kameranya itu akan konsisten dan kalian akan lebih nyaman untuk ngeditnya. Karena di sebagian smartphone lain itu kualitasnya tidak konsisten. Giliran ngambil gambar muka itu ya gambarnya nggak terlalu bagus. Sedangkan kamera belakangnya bagus banget, dan itu ketika menjadi sebuah rangkaian tayangan itu jadi, menurut gue ya, jadi belang-belang. Dan konsistensi ini yang gue suka dari smartphone-nya Samsung. Dan kalau kalian juga ngecek vlog gue yang ada di channel gue ini, pasti kalian notice kalau sebagian besar dari vlog itu direkam menggunakan smartphone Samsung. Jadi ya, silakan kalian buktikan sendiri apa yang gue bilang ya. Makanya gue bilang faktanya mungkin agak sedikit subjektif, tapi kalian bisa ngecek dengan lihat video-video yang ada di channel ini. Dan selain itu di sini juga fiturnya banyak banget. Ada AR Doodle, ada Pro Mode, Night Mode, Macro, Super Slow-Mo, Portrait, Pro Video, Hyperlapse, Panorama, Single Take, dan yang paling baru namanya Fun. Dan ini benar-benar menyenangkan karena ini bisa bikin kita pakai filter Snapchat langsung di kamera bawaannya Samsung. Tapi dengan catatan internetnya terhubung karena ini prosesnya real time dan ajaibnya nggak nge-lag. Keren banget kan? Kemudian untuk foto-foto menurut gue ini masuk dalam kategori bagus dan wajar. Memang bukan yang spesial banget hasilnya, karena kalau spesial atau enggak itu tergantung dari bisa ngambil angle bagus atau enggak. Tapi untuk hasil umumnya masih layak banget buat dimasukin ke sosial media. Masih aman, masih layak lah buat foto endorse. Dan untuk audio menurut gue smartphone ini aman banget, bahkan tanpa mikrofon eksternal juga bisa menghadirkan audio yang oke. Bahkan gue dan Divi dari Gadgetainment pernah membuat podcast hanya menggunakan smartphone Samsung yang levelnya di bawah ini. Jadi kebayang, yang itu aja bisa, apalagi ini. Kalau kalian nggak percaya, cek aja link di deskripsi untuk nonton video-video yang gue rekomendasikan. Tapi sebelum nonton video-video itu, kalian harus dengerin fakta yang ketiga, karena fakta yang ketiga tentang spesifikasinya. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang favorit di level middle range. Samsung Galaxy A52 atau A52 memiliki prosesor Snapdragon 720G dengan RAM 8GB dan varian storage 128GB ataupun 256GB. Dan menjalankan One UI 3.1 berbasis Android 11. Di atas kertas, smartphone ini bisa dibilang jadi pilihan karena menggunakan prosesor yang cukup jadi favorit di level mid-range, yaitu adalah Snapdragon 720G. Memang bukan prosesor paling baru, tapi ini adalah salah satu prosesor dengan kualitas yang cukup stabil, makanya banyak yang pakai. Dan untuk dipakai di berbagai keperluan, ini mumpuni banget. Misalkan untuk gaming, hasil benchmark grafisnya mendapatkan FPS yang cukup dalam pemrosesan menggunakan OpenGL Embedded System 3.1. Jadi untuk mainin game mainstream yang ada di Play Store masih aman. Begitupun hasil benchmark untuk storage-nya. Mendapatkan skor read and write yang cukup yang kalau ngelihat dari harga dan spesifikasinya itu setimpal. Dan fakta terakhir tentang smartphone ini yaitu adalah, saran gue, pakein case aja. Kalau kalian berpikir gue nyaranin pakai case karena desainnya jelek, kalian salah. Secara desain, gue suka banget lihat smartphone ini. Cakep, ya nggak sih? Keren banget kan kelihatannya? Dan ya, memang kelihatannya keren. Tapi begitu dipegang, sensasinya mungkin sedikit berbeda. Gue suka dengan ukurannya yang lebih pas di tangan ketimbang A72, tapi dari sisi body material, gue nggak masalah dengan polikarbonatnya, tapi gue agak terganggu dengan ketipisan dari body belakangnya. Like, why? Gitu. Gue bingung, kenapa setipis ini gitu. Gue nggak masalah, bener-bener nggak masalah dengan apapun material bodi belakangnya sebenarnya. Tapi ini terasa tipis banget, apalagi kalau kalian udah nyobain Samsung Galaxy A32 yang menurut gue malah bodi belakangnya terasa lebih solid, meskipun tampilannya ini lebih cakep. Jadi gue kayak dikasih trade-off yang cukup membingungkan. Dan gue sebenarnya cukup bingung juga, kenapa belakangnya ini terasa tipis sekali. Apakah karena ini membuat smartphone ini jadi bisa dual speaker? Karena memang bisa, dual speaker atas bawah ya. Apakah itu membantu? Gue nggak tahu. Ataukah itu juga membantu untuk IP ratingnya? Gue juga nggak tahu. Dan ini membuat gue jadi kepikiran, jadi ya udahlah, pakein case aja. Dan untungnya di paket pembeliannya itu disediain case. Jadi ya ketika kalian baru beli ya lumayan merasa lebih safe lah kalau menurut gue. Karena bagian belakangnya meskipun ini bentuknya cukup strong ya, cukup solid gitu. Tapi kalau ketipisan, dipegang juga kan rasanya nggak enak gitu ya. Ketipisan tuh nggak selalu enak. Apalagi sensasi jari kalau menelusuri bagian belakang, kalau ketipisan itu kayak ketemu tulang-tulang gitu loh. Maksudnya tulang handphone. Jadi ini tuh, apalagi bagian baterai ya. Kalau kalian elus-elus bagian belakang di sini, kalian goyang-goyang jari kalian di sini, itu terasa agak jendal-jendel gitu loh. Jadi menurut gue kayak, kenapa ya?
Ya mungkin itu memang subjektif banget, tapi mungkin sebagian orang ada yang merasa hal seperti itu juga. Jadi ya, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Dan sebenarnya itu adalah satu-satunya poin dari desain yang gue sayangkan di Samsung Galaxy A52 atau A52 ini. Karena selebihnya gue suka. Apalagi layarnya, 6,5 inci Infinity O display dengan tipe layar Super AMOLED beresolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 90Hz. Masa iya gue nggak suka? Dan lagi brightness-nya 800 nits, jadi tahan silau cahaya matahari kalau dipakai di luar ruangan. Dan kalau untuk layar, udahlah, gue nggak ada keluhan sama sekali, aman banget. Dan itu tadi adalah beberapa fakta, data, dan opini yang gue berikan tentang smartphone ini. Dan sebagai konklusi, menurut gue Samsung Galaxy A52 ini adalah sebuah smartphone yang sungguh-sungguh menarik. Karena kalau ngelihat benefit dan kualitas produk, kemudian juga ketersediaan dari service dan juga aksesorisnya yang banyak, kemudian juga ya harganya yang relatif stabil dan tidak terlalu turun jauh sepanjang waktu gitu ya. Jadi menurut gue smartphone ini punya potensi untuk menjadi yang paling laris, paling tidak di antara Samsung Galaxy A series. Dan selebihnya tinggal kita tunggu aja bagaimana prestasi penjualan dari smartphone ini di sepanjang tahun 2021. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Terutama buat teman-teman kalian yang pengen beli smartphone ini. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian dari smartphone ini, kalian bisa cek juga link di deskripsi. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!